Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video sebelumnya aku udah pernah bahas tentang mengenal apa itu linguistik, tapi masih pada bagian mikrolinguistiknya. Nah, di video kali ini ada yang disebut dengan makrolinguistik, bahwa bahasa itu sebenarnya nggak terlepas dari faktor eksternal ya, atau ekstralingual, sehingga kita memerlukan kajian-kajian interdisipliner untuk menjelaskan fenomena kebahasaan yang terjadi. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa buat subscribe juga buat yang belum ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, jadi yang pertama itu ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah sebuah kajian antara linguistik dan juga sosiologi ya, sehingga menjelaskan bagaimana sebenarnya bahasa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam sosial masyarakat. Jadi misalnya seperti umur, seperti gender, status pekerjaan, identitas sosial, kemudian ada juga latar belakang pendidikan dan yang lain sebagainya ya. Nah, semua itu akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Misalnya kalau kamu berpendidikan tinggi, kosakatamu itu akan lebih variatif daripada teman-teman yang mungkin belum bisa menempuh pendidikan setinggi kalian gitu misalnya. Kemudian bahasa antara perempuan dan laki-laki mereka juga berbeda, bahwa laki-laki lebih menunjukkan intensitas, kemudian perempuan lebih menunjukkan adanya sopan santun misalnya seperti itu ya. Nanti kan hal-hal seperti ini akan dibuktikan pada datanya. Kalaupun misalnya kamu menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih sopan, ya itu bisa aja, yang penting datanya ada, oke? Kemudian ada linguistik antropologis ya, tapi aku sempat juga lihat ada yang disebut dengan antropolinguistik atau linguistik antropologi. Menurutku hal-hal seperti ini sah-sah aja ya, mau disebut sebagai apa, mereka punya justifikasinya masing-masing, tapi mungkin aku lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh dosenku, bahwa linguistik ini menjadi pusat perhatian, sehingga antropologis dalam bentuk kata sifat. Jadi misalnya kalau kita bilang pulpen cantik, nah fokusnya itu kan pada pulpennya. Nah, cantik itu menerangkan pulpen itu seperti apa. Nah, itu yang terjadi dalam linguistik antropologis, bahwa isu-isu antropologi itu menjelaskan tentang bagaimana fenomena linguistik yang ditemukan. Nah, tentu masalah etimologi itu balik lagi ya, mau pakai justifikasi yang seperti apa, tentu kalau bisa dibarengi dengan pernyataan para linguis, itu akan menjadi lebih valid lagi. Jadi masalah istilah itu oke-oke aja. Nah, kemudian di sini kalian akan membahas tentang bagaimana hubungan antara bahasa dan kultural ya, nilai-nilai kultural yang dianut oleh penutur. Jadi kalian akan menemukan apa yang disebut dengan relativitas bahasa, tentang hubungan antara manusia, pikiran, dan budaya. Nah, bahwa ada hal yang mempengaruhi bagaimana kita menyebut, misalnya seperti kremasi ya, orang Hindu Bali akan nyebut itu sebagai ngaben, tapi bagi umat Kristen akan nyebut itu sebagai kremasi, udah gitu aja. Fenomena seperti itu disebut dengan world view ya, tentang bagaimana penutur memandang dunia, bahwa orang Kristiani melihat fenomena seperti ini, agenda seperti ini, itu disebut dengan kremasi, tapi orang Hindu Bali mereka nyebutnya sebagai ngaben. Oke. Kemudian ada juga istilah mengenai gotong royong atau musyawarah mufakat. Mungkin orang-orang di luar Indonesia memiliki istilah yang berbeda untuk agenda yang sama. Nah, jadi itu yang dibahas dalam linguistik antropologis. Kemudian ada analisis wacana atau discourse analysis ya. Nah, di sini kamu bisa meneliti bahasa baik dalam bentuk teks atau lisan. Nah, semuanya bisa-bisa aja, yang penting mereka menyangkut dengan situasi diskursif ya, bahwa sebenarnya di sini kita membahas mengenai status lingual yang paling tinggi dalam linguistik, yaitu wacana. Jadi pemilihan kata itu sebenarnya nggak bisa dipahami ya udah dari kata itu aja. Jadi ada latar belakang kenapa sebuah kata itu bisa tercipta ya. Dan di dalam analisis wacana kamu sangat mungkin membahas mengenai isi pidato presiden misalnya, terus perbandingan isi berita dari dua media, terus bisa membahas mengenai wacana dan kekuasaan. Kamu juga bisa membahas strategi komunikasi dalam analisis wacana. Nah, yang penting semua itu menyangkut dengan situasi diskursif tadi. Mungkin pada akhirnya kita akan bertanya, what is beyond the sentence?
ya. Jadi bahwa kalimat itu nggak bisa dipahami secara objektif, pasti ada subjektivitas tertentu. Misalnya dalam aksi pengeboman, nah mereka akan mengatakan ini sebagai aksi teroris. Bagi mereka yang merasa ini nggak benar ya. Bagi mereka yang merasa ini benar, mereka akan menyebutnya sebagai freedom fighter. Nah, sampai sini mungkin udah jelas kenapa mereka menggunakan teroris dan kenapa kelompok yang lainnya menggunakan freedom fighter. Ya, jadi ada subjektivitas tertentu yang melatar belakangi pemilihan kata, bentuk gramatikal, dan strategi-strategi tertentu untuk tujuan komunikatif tertentu juga. Ya, jadi itu yang dibahas dalam analisis wacana. Kemudian ada linguistik forensik, ya sebuah kajian yang berhubungan dengan forensik, dengan hukum dalam forum hukum. Jadi bagaimana bahasa itu dikaitkan dengan masalah-masalah hukum, ya. Jadi kamu juga bisa bahas ini dalam persidangan, dalam judicial review, itu sangat bisa menggunakan forensic linguistics. Nah, untuk istilahnya sendiri itu udah digunakan pada tahun 1968 oleh seorang profesor yang bernama Jan Sparvik dalam sebuah gugatan yang diajukan kepada Timothy John Evans, dan penelitiannya berjudul The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics. Oke, jadi linguistik forensik seperti itu. Kalian di dalamnya juga bisa membahas tentang forensic text atau yang sifatnya dialog, ya. Misalnya dalam persidangan kamu akan menjadi ahli bahasa di dalamnya, terus kamu akan menerangkan bahwa terdakwa maksudnya begini, atau misalnya kalimat seperti ini nggak normal bagi terdakwa atau apalah gitu. Nanti kalian bisa pelajari lagi lebih dalam ya dalam linguistik forensik. Kemudian studi ini juga bisa kalian gunakan untuk membahas tentang perundang-undangan, ya. Jadi misalnya RKUHP yang sedang marak dibahas kali ini, itu sebenarnya kamu bisa banget bahas pakai linguistik forensik ini, ya. Nah, nanti outputnya kamu akan bisa menjelaskan bahwa apakah pasal-pasal yang ada di RKUHP itu lebih menguntungkan masyarakat atau sebenarnya menyulitkan masyarakat. Tentu hal ini dihubungkan dengan sistem yang kita anut, ya, di dalam negara Indonesia. Misalnya kita menganut sistem demokrasi, ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apakah pasal-pasal yang ada di dalamnya itu mencerminkan sistem yang kita anut? Oke, selanjutnya ada psikolinguistics, ya. Psikolinguistics ini dari namanya mungkin teman-teman udah bisa menebak bahwa ini hubungan antara linguistik dan psikologi, ya. Nah, jadi di sini akan membahas tentang bagaimana seseorang meraih kemampuannya untuk berbahasa, ya. Kemudian dalam perdebatannya pun ini menjadi sangat rumit karena bagi kaum behaviorist, bahasa itu sesuatu yang dipelajari, dia nggak turun secara genetik, ya. Kalaupun kita lahir, kita nggak langsung bisa bahasa ibu kita, bahasa di mana kita tinggal itu kita nggak langsung bisa seperti itu. Tapi bahasa ini adalah sesuatu yang dipelajari. Kemudian di sisi lain bagi kaum Chomskyan, bahasa itu adalah sebuah turunan atau bisa dibilang sebagai biological trait. Dan akhirnya ini akan menuntun kita pada apa yang disebut oleh Chomsky sebagai universal grammar, yang menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kondisi bawaan sehingga memudahkan anak-anak untuk meraih bahasa pertamanya. Nah, jadi perdebatan-perdebatan ini sangat mungkin terjadi. Kamu pun bisa menggunakan hipotesis yang mana aja, baik dari behaviorist atau Chomskyan. Yang penting kamu bisa membuktikan secara empiris bahwa datanya ini lebih sesuai dari hipotesis Chomskyan atau behaviorist, ya. Kemudian untuk analisisnya kamu bisa melihat bagaimana seorang anak itu meraih bahasa pertamanya, kemudian nanti seiring waktu berlalu bagaimana mereka meraih bahasa keduanya. Terus terkait dengan perkembangan bahasa, kamu juga bisa membahasnya dengan masalah-masalah yang psikologis banget. Jadi misalnya seperti afasia, difasia, skizofrenia, tentang bagaimana mereka memproduksi bahasa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Kemudian kalau misalnya kalian baca Science Direct, di sana adalah sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh psikolinguistik pada hewan-hewan, ya. Jadi mereka berusaha untuk membuktikan apakah hewan-hewan itu sebenarnya bisa memahami bahasa yang digunakan oleh manusia, atau misalnya bahasa manusia ya cuma bisa dipahami oleh manusia aja. Dan kajian-kajian
kajian ini sangat banyak dianalisis pada simpanse dan juga gorila ya. Dan penelitian ini aku pikir cukup unik sih ya, karena aku baru tahu ini tentang penelitian yang dilakukan pada hewan. Jadi misalnya kalau sama burung kakak tua kita ngomong selamat pagi, terus dia respons pakai selamat pagi juga. Nah, sebenarnya apakah mereka paham kenapa kita menggunakan selamat pagi, terus dia bisa menjawab selamat pagi juga, atau sebenarnya itu adalah sebuah format aja. Jadi ya dia jawab-jawab aja kayak gitu karena kebetulan dia bisa berbicara seperti itu. Atau apa? Nah, itu yang ingin dibuktikan oleh psikolinguis dalam penelitian-penelitian yang udah aku sebutin tadi. Kemudian ada stilistika atau stilistik ya. Nah, sebuah penelitian yang berhubungan dengan karya sastra ya, baik karya sastra tertulis atau lisan ya, misalnya dalam teater gitu misalnya, ya kalian lihat dalam bahasa lisannya. Tapi yang aku tahu memang ini lebih banyak dalam bahasa tertulisnya ya. Di sini sebenarnya kajian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan di dalam karya sastra ya, karena bahasa itu juga sebenarnya nggak lepas dari kehidupan sosial masyarakat yang nyata, tapi bagaimana seorang penulis itu memasukkan ide-ide yang ada di dalam kehidupan aslinya dimasukkan ke dalam naskah atau skenario atau skrip ataupun novel ya. Dan mungkin dalam proses pembelajarannya kalian akan menemukan nama-nama misalnya seperti Saakashvili yang mengikuti aliran sekolah Praha, bahwa dalam karya sastra itu ada yang disebut dengan foregrounding ya. Adanya efek misalnya seperti efek fonologis, ada intonasinya, ada rimanya. Kemudian dari segi gramatikalnya kalian akan menemukan elipsis, lalu dari segi semantisnya kalian akan menemukan gaya-gaya bahasa misalnya seperti metafor. Dan kemudian selain nama Saakashvili mungkin kalian akan menemukan nama seperti Roman Jakobson yang menjelaskan 6 fungsi komunikasi. Dan ya kalian bisa pelajari lebih lengkap lagi dalam stilistika nantinya. Oke, jadi segitu aja untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton dan semoga videonya bermanfaat ya. Tapi buat nutup aku mungkin ada satu pertanyaan buat kalian. Apakah pragmatik itu sebenarnya bagian dari mikrolinguistik atau makrolinguistik? Oke, jadi kamu bisa komen di bawah kalau punya argumen-argumen tertentu yang menjelaskan bahwa pragmatik itu sebenarnya bagian dari mikro atau makro linguistik. Jadi, makasih udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.